kabar hari ini? Siapa yang hari ini gembira? Iya, luar biasa. Kita hari ini harus gembira karena kita hari ini akan mengikuti sekolah minggu dan kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan ya adik-adik. Sekolah minggu hari ini kita akan bersama Kak Dina juga dengan Kak Indra. Oke adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu hari ini ya. Kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian happy ya happy ya sambil gerakan ya biar semangat. Musik. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih berkat Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini dengan doa sehat. Tuhan Yesus, ini kami mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji-Mu Tuhan. Tolong Tuhan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Udah siap belum Alkitabnya? Udah duduk yang manis. Kita nyanyi satu lagu lagi ya. Kita nyanyi Hati yang Gembira Adalah Obat. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Nah, pada sekolah minggu pagi hari ini firmannya akan dibawakan bareng Mbak Sela ya. Nanti kita belajar bersama-sama untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa dulu. Selamat pagi ya Tuhan, pada pagi hari ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan akan belajar bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menguatkan iman kami, dan kiranya firman yang akan kami pelajari nanti Tuhan dapat berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah oke adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Zefanya, kitab Zefanya 3 ayatnya yang ke-14 sampai 20. Yuk kita buka Alkitabnya masing-masing. Kitab Zefanya ada di Perjanjian Lama sebelum kitab Hagai. Ada di belakang ya adik-adik. Kita buka Zefanya 3 ayatnya yang ke-14 sampai ke-20. Udah siap adik-adik? Yuk kita baca Alkitabnya bersama-sama ya. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel.
Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dengan kasih-Nya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, oke adik-adik, pada pagi hari ini kita berbicara tentang satu tokoh Alkitab. Siapa nih adik-adik kira-kira? Nah, tokoh Alkitab yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu Nabi Zefanya. Sesuai kitab yang tadi kita baca dari kitab Zefanya. Nah, Zefanya sendiri itu punya arti nama adik-adik. Artinya ia yang disembunyikan Tuhan. Jadi dulu di masa pemerintahan Yosia adik-adik, Nabi Zefanya ini mendapatkan wahyu dari Allah untuk bangsa Israel. Di sini ternyata Nabi Zefanya itu bersaudara adik-adik dengan Raja Yosia. Jadi saat pemerintahan Yosia itu dipimpin oleh Raja Yosia. Nah, karena mereka bersaudara, akhirnya Nabi Zefanya dan Raja Yosia ini bekerja sama adik-adik untuk memperbaharui kehidupan bangsa Israel. Loh, kira-kira kenapa ya kok kehidupan bangsa Israel perlu diperbaharui? Memang ya salah apa nih sama bangsa Israel? Nah, yuk kita mundur ke belakang tentang bangsa Israel ini. Jadi dulu pada saat pemerintahan Manasye dan Amon, ternyata bangsa Israel ini pernah melakukan perbuatan jahat adik-adik, perbuatan buruk. Nah, perbuatannya itu yaitu yang pertama adalah melupakan Allah, meninggalkan Allah, dan sehingga bangsa Israel ini menyembah berhala adik-adik. Padahal Tuhan pernah berfirman kalau kita tidak boleh menyembah berhala ya adik-adik. Lalu kejahatan kedua yang diperbuat bangsa Israel apa adik-adik kira-kira? Nah, yang kedua, bangsa Israel ini melakukan kekerasan adik-adik terhadap sesamanya. Lalu kejahatan ketiga yang diperbuat bangsa Israel adalah melakukan penipuan. Nah, kejahatan-kejahatan itu tadi kira-kira Allah suka nggak adik-adik? Wah, tentunya enggak ya. Tentunya hal itu membuat Allah sangat marah besar. Allah murka dengan sama bangsa Israel. Karena perbuatan itu tidak dibenarkan oleh Allah ya adik-adik. Nah, karena Allah ini tidak suka, Allah marah sekali dengan bangsa Israel karena perbuatan jahatnya, maka melalui Nabi Zefanya Allah memberitahukan bahwa akan ada kehancuran untuk bangsa Israel jika bangsa Israel ini masih melakukan kejahatan-kejahatan tadi adik-adik. Nah, kira-kira kehancuran yang akan diberikan Allah kepada bangsa Israel apa nih adik-adik? Wah, kehancurannya ngeri sekali adik-adik. Kehancurannya itu nanti Allah akan memusnahkan seluruh keturunan Israel. Jadi keturunan Israel itu akan dimusnahkan, disapu bersih sampai tidak ada yang tersisa. Terbayangkan adik-adik gimana dosa yang dilakukan bangsa Israel sampai bisa membuat Allah marah seperti itu. Nah, kita tidak boleh mencontoh ya adik-adik perbuatan bangsa Israel. Nah, di situ karena Allah sudah pernah mengingatkan bangsa Israel mengenai kehancuran Israel itu, di situ Allah melalui Nabi Zefanya juga menyampaikan tentang kemurahan dan anugerah dari Tuhan.
Di situ Tuhan mau memberikan pertolongan, mau memulihkan kepada bangsa Israel kalau bangsa Israel ini mau bertobat adik-adik dan kembali menyembah Allah. Di situ tadi bangsa Israel yang berbuat jahat harus mau bertobat, harus mau kembali menyembah Allah, tidak menyembah berhala, agar bangsa Israel itu diampuni dosa-dosanya. Nah, di situ bangsa Israel diingatkan oleh Nabi Yesaya untuk segera bertobat dan menyembah Allah kembali karena hari Tuhan itu sudah dekat adik-adik. Nah, di situ dari cerita Zifanya tadi, adik-adik, di situ kita bisa menangkap cerita bahwa ternyata Tuhan itu penuh kasih ya adik-adik. Jadi walaupun Tuhan sempat mau memberikan hukuman, kehancuran kepada bangsa Israel, di situ Tuhan melalui Nabi Zefanya juga menyampaikan bahwa Tuhan akan mengampuni jika bangsa Israel itu akan bertobat atau minta maaf kepada Allah atas perbuatan atau kejahatan yang tadi dilakukan adik-adik. Nah, di situ ketika kita mau mengikuti Tuhan adik-adik, kita pasti akan diberikan sukacita yang berlimpah dari Tuhan. Jadi adik-adik, kita jika misalnya melakukan kesalahan atau berbuat salah, kita harus mengingat Tuhan ya adik-adik, bahwa Tuhan tuh pasti akan mengampuni, akan menebus dosa-dosa kita, dan pasti Tuhan akan memberikan sukacita yang berlebih bagi kita. Jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus berbuat baik. Contohnya berbuat baik itu apa sih adik-adik? Misalnya bisa membantu sesama, lalu membantu orang tua di rumah, kemudian tidak melawan orang tua, itu salah satu bentuk perbuatan baik ya adik-adik. Dan tentunya masih banyak sekali perbuatan baik yang bisa kita lakukan di lingkungan sekitar kita adik-adik. Nah, oke. Terus kita sekarang mau coba lihat dulu sedikit cerita pendek tentang kebaikan, dan nanti kita akan coba sama-sama belajar tentang cerita itu adik-adik. Yuk kita tonton dulu. Budi adalah seorang anak yang terkenal cukup cuek dan penyendiri di kelasnya. Walaupun teman-temannya bermain di dalam ataupun di luar kelas, dia asik dengan dirinya sendiri. Begitu pula ketika ada teman sekelasnya yang sedang mengalami kesulitan, ia masih tetap sibuk dengan dirinya sendiri. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, Budi melihat Nathan, teman sekelasnya, sedang memberikan sebungkus makanan kepada seorang gelandangan yang kelaparan di depan sebuah toko makanan. Ia pun bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau memberikan makanan kepada orang itu, padahal ia bukan anak yang kaya? Dan pertanyaan itu pun terus timbul dalam hatinya, dan Budi mulai ingin tahu lebih dalam lagi tentang Nathan. Keesokan harinya, Budi yang ingin tahu tentang Nathan mulai mengamati keseharian Nathan. Ia pun melihat Nathan mengambil sampah yang tercecer di lorong sekolah dan memasukkannya ke tempat sampah. Menolong guru untuk membawa buku yang terlalu berat, menolong anak kecil untuk menyeberang jalan, bahkan ia menghibur teman yang sedang sedih. Budi mulai heran akan sikap Nathan dan kembali bertanya dalam hatinya, mengapa Nathan mau melakukan semua hal itu? Suatu ketika, Budi merasa pusing karena tidak mengerti tentang pelajaran yang diberikan guru kepadanya. Hal itu membuatnya tidak beristirahat saat jam istirahat dimulai. Nathan yang dari kejauhan melihat Budi datang dan membantunya agar dapat mengerti tentang pelajaran itu. Budi yang terheran akan sikap Nathan bertanya kepadanya, mengapa kamu mau menolongku dan orang lain? Bahkan mau membersihkan sampah yang tercecer di lorong sekolah kemarin? Dengan senyum Nathan menjawab, aku teringat akan hal ini, bahwa Tuhan Yesus telah berbuat baik kepadaku. Dia mau mengorbankan dirinya disalibkan, agar aku dapat selamat dari dosa. Ia mau mengampuni dosa-dosaku. Jadi, aku mau berbuat baik kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Sebagai anak Tuhan, kita juga harus berbuat baik kepada siapa saja tanpa membedakan, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus juga baik kepada mereka. Nah adik-adik, gimana cerita tadi? Kira-kira adik-adik bakal meniru si Budi atau si Nathan nih?
Ayo si Budi ada si Nathan. Ya pastinya kita harus meniru si Nathan ya adik-adik, karena Nathan di sini dia melakukan kebaikan-kebaikan untuk lingkungan sekitarnya, dan ternyata kebaikan Nathan ini adik-adik bisa menggugah Budi yang dia tadinya cuek, pendiam di kelas. Lalu karena Budi melihat perbuatan Nathan, dia menjadi tergugah hatinya. Wah, kenapa ya Nathan berbuat seperti itu? Nah, di sisi lain Nathan berbuat seperti itu juga karena Nathan ini sadar bahwa Tuhan telah menebus dosa kita. Jadi karena dosa kita telah ditebus Tuhan, maka kita juga harus berbuat baik pada lingkungan sekitar ya adik-adik. Dengan kita berbuat baik, Tuhan pasti akan mengasihi dan memberikan sukacita kepada semua. Pasti Tuhan akan berbuat baik pada semua. Nah adik-adik coba, Sila ada gambar nih, ada emoticon. Yang pertama, coba kita lihat. Ini kira-kira ekspresi apa adik-adik? Ekspresi senang, sedih, atau marah, kira-kira ekspresi apa? Nah betul, ini ekspresi senang ya adik-adik. Menurut adik-adik, Tuhan lebih senang melihat kita gembira seperti ekspresi ini, atau melihat kita sedih? Nah tentunya melihat kita gembira ya adik-adik. Lalu selanjutnya ada ekspresi gambar apa nih adik-adik? Kira-kira ini ada air matanya nih, kira-kira ekspresinya apa? Tentunya ini ekspresi sedih ya adik-adik. Ekspresi sedih biasanya kalau misalnya kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, lalu kita menjadi sedih. Kira-kira Tuhan suka nggak kalau kita sedih terus setiap hari? Tentunya tidak ya adik-adik. Lalu yang terakhir adik-adik, wah coba ini, kita lihat ini ekspresi apa kira-kira? Serem banget ya ekspresinya adik-adik. Ini ekspresi marah adik-adik. Nah tentunya kalau ekspresi marah ini Tuhan pasti suka nggak? Nah nggak suka juga ya adik-adik. Pasti Tuhan akan membenci ekspresi ini, karena kita kan pasti akan marah-marah. Jadi rasanya bawaannya marah-marah terus ya adik-adik, tentu nggak boleh ya, karena marah-marah ini juga tidak menimbulkan efek yang baik buat sekitar kita adik-adik. Karena kita marah-marah, kita jadi membuat orang lain tuh juga merasa marah kalau kita marah-marah terus. Nah dari 3 ekspresi tadinya adik-adik, mana yang Tuhan lebih senang? Nah pastinya ekspresi gembira ya adik-adik. Jadi kita harus selalu gembira, kita harus selalu senang, karena kita harus selalu percaya bahwa Tuhan tuh pasti akan mengasihi dan memberikan sukacita kepada kita semua adik-adik. Jadi kita harus terus berbuat baik bagi lingkungan sekitar kita. Oke adik-adik, demikian firman pada pagi hari ini. Kita lanjutkan sekolah minggunya ya. Ya adik-adik, gimana firman Tuhan hari ini? Luar biasa indah ya. Kita harus ingat, kita harus selalu gembira, kita harus selalu penuh sukacita, karena ada Tuhan Yesus yang selalu ada mengiringi setiap langkah kita ya. Tetap semangat, tetap sukacita. Kita akan memberikan persembahan kita sambil diiringi dengan pujian adalah sukacita. Sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memberikan persembahan kita. Saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita ya. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk sekolah minggu hari ini. Kau telah pimpin kami dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Kiranya firman-Mu ini dapat membawa kami untuk selalu bersukacita, karena kami tahu Kau selalu ada menyertai setiap langkah kami ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan sekolah minggu GKJ Tanjung Rekto ini ya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk
Kedua orang tua kami ya Tuhan, Engkau selalu berikan kesehatan, Engkau pimpin dalam bekerja, Engkau pimpin dalam mendidik kami anak-anaknya Tuhan, Engkau selalu berikan kesabaran ya Tuhan. Pimpin pula kami yang bersekolah ya Tuhan, bila kami sudah memulai sekolah tatap muka, Engkau pimpin kami dalam mengikuti setiap mata pelajaran, Engkau pimpin setiap perjalanan kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh guru kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Selamat pagi Tuhan, pada pagi hari ini kami anak-anakmu akan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang saat ini masih dalam kondisi yang tidak baik, masih dalam kondisi pandemi. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menguatkan iman kami, memberikan semangat kepada kami untuk dapat menghadapi pandemi ini Tuhan yang masih terus berjalan hingga saat ini Tuhan. Dan kiranya Engkau berikan kekuatan kepada para pemimpin negara kami Tuhan, sehingga mereka dapat memberikan kebijakan yang nantinya dapat bermanfaat bagi rakyatnya Tuhan dan tidak merugikan rakyatnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu yang saat ini masih online Tuhan. Kiranya Engkau berkati, semoga sekolah minggu online ini bisa tetap ada di tengah anak-anakmu Tuhan, tetap bisa menjaga anak-anakmu dalam sekolah minggu, dan kiranya Engkau berkati semoga sekolah minggu online ini Tuhan masih dapat terus berjalan di saat kondisi pandemi yang masih belum memungkinkan ini Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita ya. Kita taruh tangan kanan kita di dada sebelah kiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan bersama-sama. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, gak kerasa ya sekolah minggu hari ini udah selesai. Tapi jangan sedih karena minggu depan kita akan ketemu lagi di sekolah minggu GKJ Tanjung. Sebelum kita akhiri sekolah minggu hari ini, kita angkat satu pujian lagi ya. Kita akan nyanyi Jalan Serta Yesus.